Angin berdesir di padang rumput Mongolia, membawa angin dingin yang menusuk tulang. Di antara lanskap yang keras dan tanah tandus ini, lahirlah seorang pemimpin yang kelak akan mengguncang dunia dengan kekuasaannya. Nama lahirnya adalah Temujin, yang kelak dikenal sebagai Genghis Khan. Dilahirkan antara tahun 1155 dan 1167, Temujin adalah anak tertua dari Esugei, seorang kepala suku Mongol dari klan Borjigin dan istrinya Hoelun. Kehidupan awalnya diwarnai penderitaan. Ia harus kehilangan ayahnya pada usia 8 tahun dan diasingkan bersama keluarganya. Dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kehilangan, Temujin menemukan kekuatan dan tekad yang luar biasa. Pada usia yang masih muda, Temujin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berani dan bijaksana. Ia membentuk aliansi dengan pemimpin suku lainnya, Jamuha dan Togrul, dan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kedudukannya serta mengambil kembali istrinya yang diculik, Borte. Perjalanan menuju kekuasaan penuh tidaklah mudah. Ia terpaksa menghadapi konflik dengan sahabat dan saudara-saudaranya sendiri. Dalam perang melawan sahabatnya, Jamuha, Temujin menemukan panggilannya yang sejati. Meskipun kekalahan yang memalukan pada awalnya, ia bangkit kembali dengan kemarahan dan tekad yang membara. Dengan setia membela visinya untuk menyatukan suku-suku Mongol, ia akhirnya meraih kemenangan. Sebelum Temujin naik dalam kekuasaan, Mongolia terbagi-bagi dan lemah. Suku-suku bertempur satu sama lain, tanah air mereka dilanda kekacauan dan kekeringan, dan kehidupan suku-suku nomaden dipenuhi dengan penderitaan. Namun, semuanya berubah ketika Temujin mengambil kendali. Pada tahun 1206, dalam sebuah pertemuan, Temujin secara resmi mengambil gelar Genghis Khan. Ia meluncurkan serangkaian reformasi yang ambisius, mengubah struktur suku Mongol jadi sebuah kekuatan yang tak terkalahkan di padang rumput Mongolia. Dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, Genghis Khan membawa kestabilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dengan kecerdasan politik dan kekuatan militernya, ia memimpin serangkaian kampanye militer yang menggemparkan dunia. Mulai dari perbatasan Tiongkok hingga ke tanah Arab, pasukannya menaklukkan kota demi kota, negara demi negara, dengan kejam dan tanpa ampun. Kekuasaan Genghis Khan membentang luas, meliputi sebagian besar Asia Tengah dan Tiongkok. Kota-kota besar jatuh ke tangannya, termasuk ibu kota dinasti Jin di Tiongkok. Namun, di balik gemerlapnya kemenangan, ada kekejaman yang tak terbayangkan. Musuh-musuh yang menentangnya dihukum dengan kejam, kota-kota yang memberontak dihancurkan, dan tanah yang ditaklukkannya dihimpit oleh kekuasaannya yang menakutkan. Namun, Genghis Khan bukan cuma seorang penakluk, ia juga seorang yang berinovasi. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang efisien, hukum yang adil, dan perdagangan yang makmur di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ia ciptakan jaringan komunikasi yang efektif dan mengubah struktur suku Mongol menjadi sebuah kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Genghis Khan memiliki banyak anak, termasuk Ogedei, Jochi, Chagatai, Tolui, dan masih banyak lagi, yang kemudian membantu memperluas kekaisarannya dan meneruskan warisan kebesaran ayah mereka. Pada tahun 1227, Genghis Khan meninggal saat sedang menundukkan pemberontak Xia Barat. Genghis Khan telah melakukan persiapan matang untuk meneruskan kepemimpinannya ke generasi berikutnya. Ia menetapkan sistem suksesi yang cermat untuk menghindari kekacauan dan pertikaian di antara para penerusnya. Ia digantikan oleh anak ketiganya, Ogedei Han sebagai Han baru bangsa Mongol. Di mata rakyat Mongolia, Genghis Khan adalah bapak pendiri bangsa mereka, dihormati sebagai pahlawan yang memimpin bangsa mereka ke dalam kebesaran.